Pemirsa, bencana tanah longsor melanda Dusun Cibuyut dan Tarukahan di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis malam. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan puluhan warga lainnya yang masih hilang. Tim SAR gabungan sampai saat ini masih terus melakukan pencarian para korban hilang. Kamis malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, warga di dua dusun yakni Cibuyut dan Tarukahan di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dikejutkan dengan longsor yang melanda tempat tinggal mereka. Longsor yang diduga dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari terakhir dan kontur tanah yang labil mengakibatkan material tanah tebing ambruk dan menimbun permukiman. Longsor itu tidak terjadi karena penyebabnya hujan. Memang salah satu penyebab utamanya adalah hujan. Namun ada faktor yang lain tadi yang sudah saya sampaikan, ada daerah perbukitan dan lereng di Cilacap membuat hujan deras ini lebih mudah memicu longsor karena tanah sudah jenuh air dan struktur geologi yang labil. Nah, kami juga melihat juga dari BMKG adanya pertemuan angin, konvergensi dan pembentukan awan cumulonimbus di sekitar Jawa Tengah bisa memicu hujan intensitas tinggi dalam waktu yang singkat. Kamis malam, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban meninggal dunia. Sementara proses pencarian, puluhan korban lainnya dihentikan sementara pada pukul 23 karena kondisi tanah yang masih labil dan lokasi yang gelap. Peristiwa ini menimbulkan trauma bagi warga yang selamat dari bencana longsor. Bencana yang sama sekali tidak mereka duga ini berlangsung sangat cepat dan membuat mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Salah seorang korban selamat, Yuyun, mengatakan mereka tidak mengira rekahan tanah yang berada 1,5 km dari rumahnya bisa membuat rumahnya ikut tersapu tanah longsor. Sama istri di depan, kalau anak di dalam 2. Iya, jadi setelah itu ada suara gemuruh, tahu apa pesawat apa kali ini, beduk anak di dalam, cepat keluar anak. Anak sempat lari. Lah, ada ketiba-tiba Luis posisi. Bapak rumahnya yang ini ya? Iya. Oh, tapi keluarga selamat semua. Ya luka-luka anak-anak dari rumah sakit ini. Ya sih alhamdulillah. Terus pada saat kejadian memang cepat sekali itu, Pak? Iya, per detik lah. Hanya suara gemuruh beberapa detik langsung nyampe di sini udah. Oh, kayak pesawat apa kayak sepuluh itu sebelumnya nggak ada tanda-tanda, Pak? Enggak, soalnya sini kan jauh sama yang lokasi. Zonanya, iya. Justru yang ngungsi di sana malah aman yang ngungsi. Berapa jauh kalau dari titik Ya sini sekitar sekilo lebih lah, iya. Sekilo lebih lah. Akibat kejadian ini, data BPBD Cilacap mencatat 16 rumah rata dengan tanah dan puluhan warga diduga tertimbun. Sementara 23 warga lainnya selamat dan yang mengalami luka-luka menjalani perawatan di rumah sakit. Upaya pencarian korban lainnya pun masih terus dilakukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Darbe Tias, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan upaya pencarian dan penanganan warga pasca bencana longsor, saat ini kami akan berbincang dengan Wakil Bupati Cilacap, Ibu Ami Amalia Fatma Surya. Selamat siang, Bu Ami. Selamat siang. Bu Ami, tepatnya saat ini berada di mana? Apakah ikut upaya pencarian? Iya, saya baru saja beranjak dari lokasi. Kebetulan karena kita melihat sepertinya timbunannya terlalu dalam, sedangkan alat berat yang di sana untuk pencarian ekskavatornya ukuran yang kecil, kemungkinan tidak dapat menjangkau atau bisa menggali terlalu dalam untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Jadi saat ini saya masih mengusahakan untuk bisa mendatangkan ekskavator yang lebih besar. Baik, Ibu Ami, untuk saat ini titik fokus penanganan dan juga pencarian korban ada di sebelah mana, Bu? Tepatnya ada di Desa Cibenying, yaitu Dusun Cibuyut dan Tarukahan. Jadi kemungkinan ini kerusakan yang terdampak ini ada 8 rumah dan yang masih terancam ini 16 rumah. Baik, Ibu, dari 3 lokasi itu sebetulnya apa yang menjadi tantangan dari penanganan bencana pada hari ini, Bu? Iya, karena Majenang ini kondisinya bergunung-gunung, Mbak, berbukit-bukit. Jadi untuk mendatangkan alat berat juga nggak mudah ke sana.
Dan kemudian kalau pencariannya secara manual, tadi semua sudah dikerahkan dari TNI, Basarnas, kemudian Polresta juga turun, Polsek, Dinsos, kementerian, provinsi, kabupaten juga semua sudah turun. Kalau pencariannya secara manual kemungkinan akan sangat sulit sekali. Kebetulan tadi saya juga ikut mengevakuasi satu korban lagi yang ditemukan meninggal dunia. Itu juga posisinya dalam sekali. Sehingga kemungkinan yang sisanya ini diperkirakan di kedalaman 5 meter dari timbunan kedalamannya. Jadi dan tanahnya gembur, kemudian kondisi juga sekarang berawan. Yang kita khawatirkan adalah terjadi hujan lagi atau longsor susulan. Itu yang sedang kita antisipasi. Baik, Jadi masih warga dibutuhkan. kita evakuasi. Baik, Ibu Ami, ada berapa alat berat yang masih dibutuhkan untuk proses evakuasi di sana? Kita membutuhkan segala sumber daya yang ada karena ini longsornya ternyata tidak sederhana, bencananya tidak sederhana, cukup besar. Sekarang saat ini cuma kita hanya ada satu ekskavator kecil dan ini kita lagi mengusahakan untuk mendatangkan ekskavator yang lebih besar. Baik, Ibu, terkait dengan kolaborasi dan juga bagaimana dengan pembangunan posko-posko pengenanganan bencana saat ini, Bu? Alhamdulillah kita sudah membangun tenda pengungsian, kemudian juga dapur umum. Di situ warga yang kita evakuasi bisa sementara berlindung sembari kita masih menunggu BMKG juga memberikan informasi selanjutnya kalau keadaan memang sudah dinyatakan aman. Karena ternyata longsor ini terjadi, patahannya sudah sejak 2-3 hari yang lalu. Jadi sebagian wilayah yang kita prediksi akan terkena longsor sebetulnya sudah kita evakuasi. Tapi ternyata arah longsorannya berubah. Arah longsorannya yang kita prediksi ke arah timur ternyata ke arah barat. Sehingga warga tidak siap. Baik, dengan adanya potensi ini ya perubahan arah longsor tadi, Bu Ami, apakah juga ada rencana ke depannya untuk merelokasi sejumlah warga yang mungkin masih tinggal di sekitaran perbukitan itu, Bu Ami? Kita belum fokus ke sana, Mbak. Kita masih fokus penanganan korban dulu untuk sementara ini. Yang dirawat di rumah sakit juga tadi sudah saya cek, alhamdulillah kondisinya juga baik. Ada 4 orang dan 1 anak, 3 dewasa 1 anak, kondisinya sudah membaik dan juga sudah bisa menceritakan kronologis. Dan kita masih fokus untuk mengupayakan menemukan korban yang lainnya dulu, masih banyak sekali ini. Kemungkinan nanti rencana ke depan akan kita diskusikan bersama pemerintah kabupaten dan semua unsur terkait lah. Baik, tentunya kita berharap proses evakuasi bisa berjalan dengan baik ya, Bu. Terima kasih Wakil Bupati Cilacap, Ibu Ami Amalia Fatma Surya sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.